Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari analisis dan visualisasi data sensor IoT pada sistem Smart Office. Oke, sebelum masuk ke penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Ade Irawan dengan NIM 23115746. Oke, jadi dari data yang dianalisis meliputi kehadiran pengguna, ruangan atau okupansi, suhu ruangan, dan intensitas cahaya. Dan untuk tujuan analisis ini adalah untuk memahami pola penggunaan ruangan, hubungan antar sensor, serta memberikan rekomendasi efisiensi energi berbasis data. Oke, selanjutnya untuk dataset yang saya gunakan, saya menggunakan dataset yang sudah disediakan Bapak dosen di Google Classroom ya, yaitu data sensor IoT Smart Office yang diakses melalui Google Drive dan diproses menggunakan Google Colab. Untuk tools yang saya gunakan yaitu antara lain Python dengan library Pandas untuk pengolahan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi serta SkyPy untuk menganalisis korelasi statistik. Oke, selanjutnya untuk codingnya di sini adalah coding untuk import library dan di sini untuk mounting drive karena database-nya sendiri saya taruh atau saya upload di Google Drive. Di sini menampilkan contoh sebagian kecil data. Oke, lanjut ke bagian visualisasi tren kehadiran. Oke, bisa kita lihat pada grafik ini saya melakukan visualisasi tren kehadiran pengguna ruangan. Data okupansi saya agregasikan berdasarkan jam dan tanggal, kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik time series. Oke, dari grafik ini dapat diidentifikasi bahwa jam sibuk terjadi pada jam kerja, khususnya pagi hingga siang, di mana jumlah pengguna ruangan meningkat secara signifikan. Oke, pola ini menunjukkan bahwa penggunaan ruangan bersifat terjadwal dan konsisten sesuai dengan aktivitas kerja di lingkungan perkantoran. Oke, untuk bagian B yaitu scatter plot. Di sini saya menganalisis hubungan antara jumlah pengguna ruangan dan suhu ruangan. Oke, bisa kita lihat untuk scatter plotnya, hubungan okupansi dengan suhu ruangan. Jadi grafik ini menunjukkan kecenderungan bahwa ketika okupansi meningkat, suhu ruangan juga cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh panas tubuh manusia dan aktivitas di dalam ruangan. Oke, untuk mengukur hubungan ini secara kuantitatif, saya menggunakan korelasi Pearson dan Spearman. Di sini sudah terlihat bahwa hasil dari Pearson adalah 0,604, sementara hasil dari korelasi Spearman adalah 0,597. Artinya, semakin banyak orang di dalam ruangan, suhu ruangan cenderung meningkat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu analisis identitas cahaya versus okupansi. Pada bagian ini saya menganalisis hubungan antara okupansi dan intensitas cahaya untuk menilai efisiensi penggunaan lampu. Di sini terlihat grafik distribusi intensitas cahaya terhadap okupansi. Grafik ini menunjukkan bahwa pada beberapa kondisi lampu masih menyala meskipun okupansi rendah atau bahkan nol. Hal ini menunjukkan adanya potensi pemborosan energi. Oke. Selain itu, di sini saya juga menganalisis rata-rata kondisi ruangan per jam untuk melihat pola penggunaan energi sepanjang hari. Untuk grafiknya seperti ini ya. Oke, selanjutnya setelah dari semua yang telah dianalisis, saya bisa memberikan beberapa kesimpulan, di antaranya yang pertama, ruangan memiliki pola penggunaan yang jelas berdasarkan jam kerja. Yang kedua, okupansi memiliki hubungan dengan suhu ruangan, dan yang terakhir terdapat potensi pemborosan energi pada jam sepi.
Oke, untuk berdasarkan data yang ada, saya dapat memberikan beberapa rekomendasi untuk efisiensi energi. Di antaranya yang pertama menurunkan penggunaan AC pada jam-jam dengan okupansi rendah. Lalu yang kedua menggunakan sistem lampu otomatis berbasis okupansi, dan yang ketiga menerapkan HVAC adaptif berdasarkan jumlah pengguna, dan yang terakhir mengintegrasikan sistem IoT berbasis threshold sensor. Oke, mungkin sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.